warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rohmana Vitasari, kelas 11E, absen 5. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang hudud dan hikmahnya. Kata hudud dari lafaz had yang berarti pembatas. Had dalam arti bahasa adalah pembatas antara dua hal, agar salah satunya tidak bercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melanggar yang lain. Sedangkan had menurut arti istilah adalah hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syarat sebagai sanksi. Hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Had tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan kisos dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan. Perbuatan-perbuatan tersebut yang mendapatkan hukuman had adalah antara lain zina, qadhaf, minuman keras, mencuri, merampok, dan bughat. Yang kedua yaitu zina. Pengertian zina menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, zina berasal dari kata bahasa Arab, zana, yang berarti perbuatan jahat. Secara istilah, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya pernikahan yang sah. Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika ia telah terpenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, pelaku sudah berakal dan baligh. Yang kedua, pelaku zina mengetahui konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang keempat, telah diyakini syara bahwa pelaku zina benar-benar melakukan perbuatan tersebut. Hukum bagi pelaku zina. Yang pertama, zina muhson, yaitu dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlambat kematian dan hukuman. Sebagaimana juga tidak boleh merajam dengan batu besar hingga menyebabkan kematian seketika yang dengan tujuannya memberikan pelajaran kepada yang kedua, zina ghairu muhsan. Dihukum 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Dalilnya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa balas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hendaklah pelaksana hukuman mereka disaksikan. Yang ketiga, sebagian orang-orang yang adalah tuduhan zina atau liwat yang ditujukan kepada orang baik-baik, muhsan. Dalam hukum Islam, qadhaf merupakan tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman. Hukum dan dasar hukum qadhaf bisa menimbulkan fitnah dan dapat menghancurkan kehormatan seseorang. Qadhaf dicambuk 80 kali bagi orang merdeka dan kesaksian tidak diterima selamanya. Jika dilakukan budak 40 kali, karena hukuman budak adalah separuh dari hukuman orang merdeka. Yang keempat, yaitu syarat-syarat dilakukan hukuman qadhaf. Hukuman cambuk bagi orang yang berbuat qadhaf bisa dilaksanakan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu orang yang dituduh adalah orang baik-baik, muhsin, muslim, muslimah, baligh, berakal, tidak pernah melakukan perzinaan. Penuduh sudah baligh dan berasal dan bukan orang tua si tertuduh, ayah, ibu, nenek, kakek, dan seterusnya ke atas. Tuduhan tersebut disaksikan 2 orang laki-laki yang adil, menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Penuduh tidak bisa mendatangkan dia telah pengakuan sendiri. Khamr. Khamr adalah segala jenis minuman atau zat yang memabukkan dan menghilangkan akal. Hukum dan dasar hukum dilarang minum minuman keras. Hukum minum minuman keras adalah haram. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa minuman keras dapat merusak tatanan kehidupan sosial. Dalilnya, meminum minuman adalah termasuk dosa besar. Oleh karena itu, bagi peminum dihukum had, yaitu dicambuk, dijilid minimal 40 kali. Mencuri.
Dalam bahasa Arabnya dari kata saroko, yaitu mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan mencuri dalam arti istilah adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan pemiliknya dari tempat yang semestinya harta tersebut tersimpan. Nisab mencuri. Yang dimaksud dengan nisab mencuri adalah batas minimal pencuri mendapat hukuman had, potong tangan. Pencuri dapat dihukum dengan hukuman potong tangan jika harta yang dicuri mencapai kurang dari itu tidak boleh dijatuhi hukuman. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, di mana Rasulullah bersabda, tidak dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika 4 dinar atau lebih. Perampok. Perampok adalah mengambil harta dengan cara kekerasan atau paksa serta mengancam dengan senjata. Kadang sampai terjadi penganiayaan dan pembunuhan. Hukum dan dasar larangan. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan ditimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Sekian.